Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah video pembelajaran materi Sistem Pencernaan Manusia, kelas 11 IPA, Biologi semester 1. Kompetensi dasar. Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Baiklah, kita amati bagan sistem pencernaan manusia. Ini adalah bagian-bagian yang akan kita bahas di sistem pencernaan manusia. Salah satunya adalah saluran pencernaan. Organ mulut, tekak, organ kerongkongan, organ lambung, organ usus halus, organ usus besar, dan anus. Juga kelenjar pencernaan, enzim pencernaan, enzim yang berada di mulut seperti petialin, yang ada di organ lambung, pepsin, renin, lipase, HCl. Organ pankreas, tripsin, lipase, dan amilase, juga pada organ hati yang menghasilkan getah empedu. Proses pencernaan akan dibahas baik itu secara mekanis dan kimiawi. Baiklah, apa sih sistem pencernaan manusia itu? Kemudian organ apa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Proses pencernaan merupakan proses pengubahan makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Apa saja macam-macam zat makanan yang diserap oleh tubuh? Karbohidrat, protein. Ini gambarnya di samping, lemak, juga vitamin. Baiklah, kita bahas mengenai organ pencernaan dulu, mulai dari bagian mulut. Di bagian rongga mulut terdapat gigi yang terdiri dari beberapa bagian, di antaranya ada gigi seri, geraham depan, gigi taring, dan geraham belakang. Nah, gigi seri ini disebut dengan insisor. Istilah geraham depan adalah premolar, gigi taring adalah caninus, dan geraham belakang molar. Di bagian rongga mulut, ada juga yang dinamakan dengan organ lidah yang berfungsi sebagai pengecap rasa, baik mulai dari rasa manis berada di ujung lidah, asin di bagian depan, di bagian pinggir tengah yaitu untuk mengecap rasa asam, dan yang terakhir di bagian pangkal lidah untuk mengecap rasa pahit. Bagian rongga mulut yang ketiga ada kelenjar ludah. Bisa kita lihat kelenjar parotis. Nah, ini kelenjar parotis, kemudian ada juga ductus parotis dan bagian-bagian kelenjar yang lainnya yang bisa kalian amati dengan baik bagian-bagiannya. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Paring atau tekak dan esofagus. Organ pencernaan yang kedua yaitu lambung. Organ lambung terdiri dari beberapa bagian, di antaranya adalah kardiak, fundus, badan lambung, yang terakhir pilorus. Adapun getah yang dihasilkan oleh organ lambung, di antaranya adalah pepsin, renin, dan lipase. Organ yang ketiga adalah pankreas. Adapun pankreas menghasilkan natrium bikarbonat untuk pencernaan yang bersifat basa, sehingga enzim di usus halus berfungsi dengan baik setelah menerima makanan yang
bersifat asam datang dari organ lambung. Juga menghasilkan beberapa enzim seperti amilase, lipase, tripsin, dan peptida. Organ pencernaan yang keempat adalah usus halus, organ pencernaan yang kelima adalah usus besar, dan terakhir anus. Untuk usus halus, ini ada beberapa bagiannya, mulai dari jejunum, ileum, sesuai dengan fungsi masing-masing. Untuk usus halus, lebih memiliki fungsi sebagai penyerapan zat-zat makanan, sedangkan usus besar berfungsi untuk menyerap air dan anus untuk organ pelepasan sisa-sisa pencernaan. Baiklah, itulah organ-organ pencernaan yang terlibat langsung di dalam sistem pencernaan. Untuk melihat prosesnya, mulai dari fungsi enzim di setiap organ-organ pencernaan, kalian silahkan diskusikan dan perhatikan video yang akan ditampilkan di pembelajaran berikutnya. Untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Untuk mengupas lebih luas lagi, kalian bisa melihat video pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.